Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asri Syifa Awalina. Nama saya Etna Liana Miskia. Dan nama saya Vicky Abdul Rafiq. Pertama, perspektif sunnah menurut para ulama. Menurut ulama hadis, dalam definisi ini sunnah terbagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Terdapat juga sifat hulukiyah, yaitu sesuatu yang disampaikan para sahabat berkaitan dengan bagaimana akhlak, perilaku, perangai, dan sifat fisik Rasulullah SAW. Hal itu termasuk dalam pengertian sunnah. Kedua, menurut ulama usul, sunnah adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Yang ketiga, menurut ulama fikih, sunnah adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah yang mempunyai hukum syara yang bersangkutan dengan mukallaf. Pengertian sunnah, hadis, atsar, dan khobar. Sunnah secara bahasa, cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan secara istilah, sunnah berarti perkataan Nabi, buatannya, dan atau ketetapannya. Dengan demikian, sunnah Nabi dapat berupa sunnah qauliyah atau perkataan, sunnah fi'liyah atau perbuatan, dan sunnah takririyah atau ketetapan. Yang kedua, hadis. Secara etimologis berasal dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi, sebagaimana yang diberikan oleh ahli hadis Mahmud Tahan, adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan, atau persetujuan atau sifat. Sedang menurut ahli usul, hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala takrir Nabi Muhammad yang bersangkut paut dengan hukum. Pengertian asar menurut bahasa adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Jamaknya asar atau unsur. Sedang menurut istilah jumhur ulama, artinya sama dengan khobar, dan hadis para fuqaha memakai perkataan asar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Khobar menurut bahasa adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang, jamaknya akhbar. Secara istilah, menurut ulama hadis merupakan sinonim dari hadis, yakni segala yang datang dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Hadis Quds. Hadis Quds adalah setiap hadis yang disabdakan Nabi SAW dengan mengatakan Allah berfirman dan mengandung penyandaran Nabi SAW kepada Allah. Dikatakan demikian karena sumbernya langsung dari Allah dan Rasulullah mendapatkannya dalam tidur atau ilhamnya, kemudian beliau sampaikan dengan bahasa Rasulullah yang mudah dipahami. Hadis Nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, maupun ketetapan atau takrir beliau. Persamaan hadis Quds dan hadis Nabawi. Hadis Qudsi dan hadis Nabawi mempunyai persamaan, yaitu sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Perbedaan hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Perbedaan antara hadis Nabawi dan hadis Qudsi dapat dilihat dari segi penisbatan. Hadis Nabawi dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan diriwayatkan dari beliau sehingga dinamakan hadis Nabawi. Adapun hadis Qudsi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia dibatasi dengan sebutan Al-Quds atau Al-Ilah, sehingga disebut hadis Qudsi atau hadis ilah, yakni penisbatan kepada zat yang maha tinggi. Perbedaan hadis Quds, hadis Nabawi, dan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah dan bid'ah. Secara bahasa, sunnah berarti cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji.
Sedangkan secara istilah, sunnah berarti perkataan Nabi, perbuatannya, dan takrirnya atau ketetapan. Sunnah Nabi dapat berupa sunnah kauliyah, perkataan, sunnah fi'liyah, perbuatan, dan sunnah takririyah, ketetapan. Macam-macam sunnah. Yang pertama, sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah Nabi dari mencegah apa yang dikatakan seseorang atau apa yang diperbuat oleh seseorang di hadapan atau di masanya. Dengan arti perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau tidak dicegah dan tidak dilarang. Sunnah kauliyah sering disebut juga dengan kabar atau berita yang diucapkan oleh Nabi berupa sabda-sabdanya di hadapan para sahabat, yakni orang-orang Islam yang hidup di masa Nabi dan pernah mendengar ucapan beliau serta mempercayainya. Yang ketiga, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah tiap-tiap perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bid'ah. Kata bid'ah berasal dari kata bada'a, yabda'u, badaan, bidatan. Ibnu Mansur menjelaskan bahwa orang yang berbuat bid'ah atau mubtadi secara bahasa bermakna bahwa orang tersebut melakukan atau membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Bid'ah berarti sesuatu yang baru yang tidak didahului pedoman sebelumnya atau disebut juga dengan sesuatu yang diadakan dengan bentuk yang belum pernah ada tuntutan sebelumnya. Klasifikasi bid'ah. 1. Bid'ah mudah hasanah adalah bid'ah yang sesuai dengan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah dari perspektif lebih mengutamakan kemaslahatan dan perbaikan, seperti mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf sholat tarawih. Bid'ah masmumah sayyi'ah adalah bid'ah yang menyelisih Al-Quran dalam As-Sunnah atau melanggar ijma umat Islam. Maka bid'ah ini masuk dalam hadis. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Izzuddin Ibnu Abdussalam menjelaskan bid'ah ke dalam 5 hukum. 1. Bid'ah wajibah, yaitu bid'ah yang diwajibkan. Contohnya belajar ilmu nahwu, ilmu kedokteran, biologi, strategi, kepemimpinan, dan ilmu-ilmu serta sarana yang sifatnya mendukung pada perkembangan dan kejayaan Islam. 2. Bid'ah muharramah, yaitu bid'ah yang diharamkan. Contohnya mengikuti paham-paham sesat seperti qadariyah. Bid'ah mandubah, yaitu bid'ah yang diperbolehkan jika dipandang baik untuk kemaslahatan umat meski tidak terdapat pada masa Rasulullah. Contohnya membangun pesantren, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Bid'ah makruhah, yaitu bid'ah yang dimakruhkan. Contohnya memperindah atau menghiasi masjid, tempat beribadah, mushaf yang berlebihan. 5. Bid'ah mubahah, yaitu bid'ah yang dimubahkan. Contohnya berjabat tangan setelah sholat subuh dan isya, membuat hidangan, makanan, dan minuman. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.